Perkenalkan, nama saya Ana Agung Gederaka Gunawarman. Saya dosen arsitektur di Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Swarmadewa. Jadi pada kesempatan ini saya dan tim ingin menjelaskan tentang inovasi di join taring atau kami sebut dengan kami beri nama Joring, yang saat ini sedang dipraktekkan atau dibangun oleh anak-anak mahasiswa dari Join Workshop Bambu Program Kompetisi Kampus Merdeka Prodi Arsitektur tahun 2021. Jelas ide dasarnya adalah awalnya karena saya melihat adanya banyak perubahan dari taring yang ada di pura khususnya ya, yang berubah dari berbahan bambu menjadi berbahan besi yang full menjadi seperti tenda yang disewakan. Jadi ini sebenarnya idenya sudah tahun 2019 lalu. Kemudian kesempatan itu juga saya coba dengan beberapa teman di 2020 lalu untuk menjadikan ini sebagai sebuah pengabdian kepada masyarakat dengan teman-teman di Blege. Tapi sayangnya tidak lolos dan akhirnya ada kesempatan di Kampus Merdeka ini untuk membuat sebuah paten sebenarnya ya. Jadi ada anggaran untuk membuat sebuah paten. Kami ajukan paten sederhana. Seperti tadi yang disebutkan, ini ide dasarnya itu karena kegelisahan melihat wajah pura yang agak menjadi terasa tidak seperti Bali gitu ya, dengan tiba-tiba ada besi yang begitu banyak di natah pura itu. Jadi sebenarnya gara-gara itu sih awalnya. Kemudian saya punya ide untuk membuat inovasi di walaupun ada bahan besinya juga ya, seperti yang dilihat sini. Joring ini masih berbahan besi, dengan tanda kutip dia menyambungkan antara sake dan lambang atau tiang dan balok sehingga bisa menjadi satu kesatuan. Jadi ide awalnya adalah bagaimana memperlihatkan kembali bambu ini sebagai bahan yang ramah lingkungan dan memang sesuai dengan kondisi kita di Bali, yang rata-rata bambu itu sudah menjadi bagian dari kehidupan orang Bali ya. Dari lahir sampai mati itu pasti menggunakan bahan bambu. Nah, kemudian dari situ saya dan teman-teman termasuk mahasiswa di tim ini muncul untuk berkolaborasi untuk membuat sebuah inovasi ini dengan uji coba di kampus. Kemudian inovasinya itu pertama adalah ini join ini. Mungkin sudah banyak juga yang dilakukan oleh teman-teman di arsitektur atau di tempat lain ya, yang di luar negeri juga cukup banyak tentang join ini ya, khususnya di bambu. Tapi kami spesifik di join untuk membangun taring. Kalau orang Bali ada sebut taring, ada sebut tetaring. Tapi yang kami temukan di kamus Jawa kuno itu adalah taring. Mungkin itu karena dia berjumlah banyak ya, jamak atau dijadikan membenarkan taring mungkin ya. Tapi sebenarnya bahasa taring itu juga di kamus saya baca memang sudah artinya sudah benda, sudah bagian dari kalau tidak salah itu adalah pondok teratak atau dangau, yang artinya memang sebuah anyaman bambu yang berbentuk tepas yang diberi tiang. Kemudian kembali lagi ke joring. Inovasinya itu ada, selain dari besi ini, adalah fleksibilitas dari bentuk dan modelnya. Jadi ini joring ini bisa berbagai macam jenis model taring ya. Bisa yang seperti ini atau yang mungkin sedang disaksikan atau dibangun saat ini di kampus. Bisa juga dengan model lain, karena di bagian atas ini kalau mau atap miring, atap pelana juga bisa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah saya punya minta sama teman-teman yang ada di tim joring ini, gimana caranya supaya kita merangkai atau menyusun atap klangsahnya. Kalau taring itu kan identik dengan klangsah ya, anyaman dari daun kelapa. Jadi gimana caranya supaya memasang atapnya itu di bawah. Jadi mengurangi
penggunaan scaffolding atau tangga. Nah itu tantangan berikutnya. Setelah itu kami coba dengan anak-anak join workshop bambu, dan itu ternyata berhasil dengan ukuran taring itu 4x5. Kemarin dengan ukuran taring 4x5. Nah itu ternyata bisa dilakukan kegiatannya semua yang berhubungan dengan bagian atas dari atap. Nah bagian atap ini sampai sebenarnya hiasan-hiasan segala macam itu bisa. Jadi kalau memang satu hari ini dengan ukuran 4x5 rasanya kurang dari 8 jam bisa diselesaikan dengan minimal 12 orang. Oke, kemudian mungkin saya jelaskan tentang kekurangannya. Nah, kekurangan dari joring ini saat ini adalah joring ini belum dilakukan tes. Nah, tes las seberapa kuat, tes kekuatan baut, kemudian tes beban. Nah, pembebanan ini masih dalam proses. Tetapi saat kami coba untuk membangunnya di kampus, ternyata dia sangat fleksibel, efisien, dan waktunya sangat singkat. Tapi tenaga tetap harus paling tidak ada minimal 12 untuk ukuran 4x5, karena saat mendirikan dari posisi dipasang atap di bawah kemudian didirikan itu perlu tenaga yang cukup banyak untuk membuka dan mendirikan tiang. Nah itu kemudian kekurangan berikutnya adalah mungkin di bagian kalau misalnya ini ya saat ini ya posisinya adalah karena belum dites, lasannya belum dites sehingga kekurangannya masih ada di sana. Jadi kalau berbicara tentang inovasi, rasanya setelah kami coba di tanggal 9 kemarin, rata-rata banyak yang tidak sadar kalau taring yang kami buat itu menggunakan joring, menggunakan besi ini. Jadi dengan tanda kutip berarti hasilnya sudah bisa mengelabui mata orang-orang. Jadi itu sudah kelihatan bambu semuanya. Dan beberapa masukan dari pengguna atau yang melihat itu banyak yang bertanya, kira-kira mau dijual atau disewakan. Oh iya, memang sasarannya memang seperti itu, tapi tidak sekarang. Nah saat ini kami membuat video ini dalam rangka untuk mempublikasikan bahwa karya ini ada di Arsitektur Warmadewa, dicetuskan oleh dosen dan mahasiswa plus teman-teman praktisi di Blok Gianyar. Harapan kami adalah pertama, kalau saya pribadi dari dosen, saya ingin mahasiswa saya itu berani mencoba sesuatu yang baru. Jadi setelah saya punya ide, ada adik-adik mahasiswa yang mentransfer ide saya dalam bentuk sketsa, dalam bentuk 3D, walaupun kita berkolaborasi. Kemudian berikutnya adalah mereka punya pengalaman gimana caranya. Sebenarnya saat membuat itu dari nol, merakitnya asli 1:1 di lapangan itu, saya terus terang agak was-was akan berhasil atau tidak, apalagi saat membuat atap itu di bawah. Nah, tapi ternyata syukurnya Asungkara kita berhasil melakukannya dari jam 10 kurang lebih jam 12 itu sudah kondisi sudah dinaikkan, atau kurang lebih 2-3 jam ya kita sudah bisa mendirikan taring tersebut. Nah, harapannya nanti ke depan joring ini bisa diterima di industri. Kami hanya perlu teman-teman industri yang mungkin ada di konstruksi baja yang siap untuk memproduksi massal joring ini setelah kami lakukan pengetesan dari teman-teman di sipil. Jadi harapannya bisa membantu UMKM dekorasi khususnya. Jadi paling tidak penggunaan bahan bambu itu dikembalikan di pura-pura untuk bahan untuk digunakan sebagai bahan dasar, bahan utama taring, jadi bukan besi lagi. Nah, yang berikutnya mungkin secara fleksibilitas, joring ini memiliki fleksibilitas yang cukup tinggi karena dia sangat bisa menyesuaikan lahan yang ada di rumah atau di pura. Kalau seandainya digunakan oleh dekorasi orang nikah ya, kalau taring ini kan kebanyakan sekarang sudah mulai banyak digunakan sama orang-orang yang nikah. Jadi dia punya fleksibilitas yang cukup tinggi. Jadi kalau rumahnya ada lahan 3 meter, atau 2,5 atau lebih 4 meter, tergantung panjang bambu juga ya. Maksimal 5 meter ya saat ini ya, karena kami belum membuat joring sambungannya. Jadi itu masih sangat mungkin.
Kalau kepanjangan tinggal kita potong bambunya. Kalau kependekan kita cari bambu yang lebih panjang. Nah, jadi itu fleksibelnya. Kalau kita lihat kekurangannya lagi, sulitnya adalah mensortir bambu ini. Jadi setiap joring punya diameter yang sudah baku. Misalnya tiang di antara 10 sampai 10,5 diameternya. Jadi maksimal lebih setengah senti dari ukuran diameter joring ini baru bisa digunakan. Kalau lebih kecil lebih gampang karena bisa diberikan tambahan atau bahasa Balinya light atau sengsang gini ya. Kayak ini ya, yang ini bisa ditambahin. Jadi posisinya plus minus masih banyak tentunya. Dalam kondisi saat ini kami berharap ini mampu memberikan sebuah solusi atau terobosan baru, baik digunakan di pura atau acara manusia yatnya di rumahan, bahkan di acara-acara agenda-agenda yang tidak berhubungan dengan upacara adat. Jadi seperti itu yang bisa saya jelaskan, dan saat ini joring ini sudah didaftarkan dalam hak kekayaan intelektual paten sederhana dan sudah sedang masa publikasi saat video ini dibuat, masuk masa publikasi. Semoga 3 bulan ke depan tidak ada halangan dan joring ini mendapatkan paten sederhana yang dimiliki oleh arsitektur rumah dewa. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Om Santi Santi Santi. Perkenalkan, nama saya Ibu Tuan Antari Pramana dari mahasiswa Universitas Warmadewa angkatan 2019 dari Fakultas Teknik dan Perencanaan Arsitektur. Di sini saya sebelumnya pada semester ini mengikuti joint workshop bambu yang diadakan oleh Kampus Merdeka. Dalam Kampus Merdeka ini ada pun beberapa luarannya, seperti salah satunya ini yaitu joring ini. Yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Gungde, ada pun kolaborasi antara dosen dan mahasiswa, di mana dalam pengalaman proses pembuatan joring ini ada pun beberapa rentang waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan joring ini, dari pentransferan ide dan proses pembuatan dan pada akhirnya proses pembangunan joring ini. Yang pertama itu dari pentransferan ide itu yang pada awalnya yang pertama-tama dilakukan pada hari sebelum pelampahan galungan di Binang. Nah, pentransferan ide ini dilakukan dengan cara sketsa, yaitu saya mentransfer ide dari Pak Gungde itu melalui sketsa. Adapun beberapa join yang dihasilkan dari ide tersebut. Selanjutnya dari sketsa tersebut saya menunjukkan kembali ke Pak Gungde bagaimana dari sketsa ini apakah sudah benar dengan teknik sambungnya, dengan diameter joinnya ini apakah sudah tepat pada bagian sake, lambang ataupun cengkambang. Selanjutnya dari sketsa tersebut saya membawa ke praktisi untuk dibuatkan join nestlingnya. Dalam pengarahan untuk membuat join ini adapun pemilihan besi yang akan digunakan, seberapa tebal besi tersebut dan diameternya yang mana yang tepat. Yang pertama, ada beberapa kesalahan dalam pemilihan besinya, itu ada yang terlalu tebal, ada yang terlalu tipis. Ketebalan besi itu sangat berpengaruh nanti pada saat penggunaan join di joring ini. Selanjutnya, pada proses pengelasan juga dilakukan harus benar-benar tepat. Contohnya seperti pada di sambungannya itu bagaimana lasannya supaya rekat antara besi itu dengan lasan tersebut. Adapun beberapa kesalahan dibilang pada saat proses pengerjaan ini, ada diameter besinya terlalu besar, ada kesalahan dalam pembuatan sambungan itu, ada pada saat pemberian lubang itu ada lubang 1, ada lubang 2, mungkin kesalahannya pada sisi tersebut. Dalam pengerjaan join ini membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu untuk menyelesaikan join ini. Itu baru
mentahannya saja, dapat dibilang mentahannya saja tanpa finishing 2 minggu itu. Selanjutnya dari hasil join tersebut saya dan teman-teman saya membawa join tersebut untuk memilih beberapa bambu yang dipilih untuk menggunakan join taring ini. Dalam pemilihan bambu tersebut juga tidak asal pilih, harus mengikuti diameter dari joinnya tersebut. Setelah dicoba, adapun masalah yang ditemukan pada saat percobaan tersebut, di mana antara bambunya yang terlalu besar dan adapun bambunya yang terlalu kecil. Dari permasalahan tersebut, adapun jalan keluarnya, seperti misalnya bambu yang terlalu kecil itu akan diberikan pasak untuk menjanggal supaya posisi joring dan bambu itu ngepres supaya tidak goyang sana sini. Ada beberapa kesan yang saya dapatkan dari joring ini. Yang pertama mungkin rasa bahagia yang saya dapatkan dari bagian tim joring ini. Dapat dibilang saya lebih senang melihat ke tradisional itu. Mungkin sekarang ada pun inovasi seperti ini, semoga dapat diterapkan dan masyarakat juga menerimanya dengan baik supaya tetap tradisional tersebut itu dilestarikan, tetap terjagalah kelestariannya, tidak hanya menggunakan besi sebagai tenda saja. Kesan yang kedua itu, di sini kesempatan saya pertama kalinya berkolaborasi bersama tim dosen menghasilkan inovasi ini yang langsung diterapkan pada di kampus. Dan dari inovasi tersebut diluncurkan ke hak paten. Mungkin itu yang saya dapat rasakan dari kesan saya dari tim joring ini. Sekian dan terima kasih. Om Santi. Om Swastiastu, Titiang, Made Bagre, Pinaka Benesa, Rikiring Desa Adat Cagan. Nah, apa yang dilakukan oleh kegiatan dari adik-adik mahasiswa dari Universitas Warmadewa, Riki di Desa Adat Cagan, sangat mendapatkan suatu apresiasi dari masyarakat. Karena bentuk yang sekarang kegiatan daripada rekan-rekan adik-adik mahasiswa dalam membantu kegiatan dari pacang nyolahan susunan utawi nyolahan beberapa dengan adanya bantuan utawi suatu kegiatan dari adik-adik mahasiswa ini sangat mendukung sekali kegiatan di sini, dan apa yang sudah terancang terpasang ini mendapatkan respon yang sangat baik sekali dari masyarakat, dari Kraman Titiang, Rikiring, Desa Adat Cagan. Sedulur nika Titiang perkenalkan diri, nama Titiang Wayan Gede Purbawo. Nah, selaku pengurus Rikiring STT Dharma Santi selaku penyelenggara penyalur narang niki. Nah, niki Titiang ring joring niki sangat bagus nih. Di samping Niko sangat membantu masyarakat dalam menyelenggarakan sesuatu, misalkan wenten Riki acara sesolahan Niki. Nah, selain Niko joring Niki tiang lihat simpel sekali Niki, sangat mudah dibikin. Istilahnya Niki sampun knockdown lah istilahnya, tinggal dirakit. Nah, harapan Titiang Rikiring pemuda tetap Niki sekali Niki untuk kedepannya mungkin kampus Niki bisa berpartisipasi dalam kegiatan dimanapun sewentenan calon narang Niki bersidang ngaturan ayah-ayah sekali Niki. Nah, ke depan mudah-mudahan ini menjadi suatu contoh ke depan baik di Kraman Titiang Riki, Ring Desa Adat Cagan maupun di Bali secara keseluruhan, secara umumnya. Karena apa? Tiang lihat dari struktur yang dibikin ini sangat simpel sekali dan dalam pengerjaannya juga sangat singkat dan strukturnya juga sangat bagus sekali. Nah, artinya tiang dari Desa Adat mewakili Kramo Desa Adat Cagan. Matur sukmo. Utawi terima kasih banyak kepada adik-adik mahasiswa dari Universitas Warmadewa, pula pada para dosennya yang
sudah membantu kegiatan daripada di desa adat kami dalam rangka penyolahan susu. Suksumo sampun galah niki ring kampus atau mahasiswa Warma Dewa sampun mersido rauh niki ring Pura Dalam niki. Oke, hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi suksumo apa yang sudah diberikan bantuan dalam kegiatan daripada adik-adik mahasiswa dari Universitas Warma Dewa. Oke, ini Kamandan, Presiden Tiga Matur, Dina Pendidikan Dr. Santi. Om Santi 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 Om. Suksumo.